Shalom, selamat pagi saudari kekasih. Pagi hari ini kita belajar lagi Alkitab, karena ini sangat penting untuk keselamatan kita. Saudari kekasih, untuk menjadi hamba Tuhan, ya, untuk menjadi hamba Tuhan itu susah. Hamba Tuhan itu harus tahu ciri-ciri orang masuk surga dan ciri-ciri orang masuk neraka. Ini tugas hamba Tuhan, ya. Jadi hamba Tuhan itu nggak hanya bermodal percaya saja masuk surga, mujizat masih ada. Nggak seperti itu. Karena orang yang punya mujizat aja ada yang masuk neraka. Bahkan ada orang yang percaya Yesus saja ada yang ditolak masuk surga. Kalau saudara baca di dalam Matius 7 ayat 22 dan 23, di situ dikatakan apa? Di akhir zaman Tuhan mengatakan, banyak orang berseru, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu? Berarti dia mengadakan mujizat, toh? Berarti dia percaya Yesus sebagai Tuhan. Mengadakan mujizat kan pakai nama Tuhan Yesus. Pada waktu itulah Tuhan mengatakan, nyala kau dari hadapanku, kalian pembuat kejahatan. Jadi nggak menjadi jaminan orang yang percaya Yesus sebagai Tuhan dan punya karunia diterima Tuhan masuk surga setelah mati. Makanya untuk menjadi hamba Tuhan itu jangan hanya bermodal percaya saja pasti masuk surga, mujizat pasti masih ada. Karena orang yang punya mujizat dan percaya Yesus saja ada yang ditolak Tuhan masuk surga. Ini sangat penting karena ini menyangkut keselamatan banyak orang. Keselamatan masuk neraka atau keselamatan masuk surga itu sangat penting. Apa benar omongan saya ini, ya? Kalau kita baca di dalam Roma 15 ayat yang keempat, ini sangat penting, ya. Roma 15, kita baca sebentar. Ini menyangkut tentang keselamatan. Roma 15 ayat yang keempat. Sebab segala sesuatu yang ditulis dahulu telah ditulis untuk menjadi pelajaran bagi kita, supaya kita teguh berpegang pada pengharapan oleh ketekunan dan penghiburan dari kitab suci. Ini kitab suci, saudara kekasih, karena sumbernya dari surga. Ya, kita disuruh belajar Alkitab ini supaya apa? Supaya kita mengerti. Karena di dalam Alkitab ini ada orang yang masuk surga dan ada yang masuk neraka. Kalau kita nggak pelajarin Alkitab ini, kita nggak tahu orang ini masuk surga atau masuk neraka. Itu adalah tugas hamba Tuhan untuk menjelaskan kepada jemaatnya. Jadi jangan hanya bermodal percaya saja masuk surga, mujizat masih ada. Harus pelajari kitab suci ini. Karena firman Tuhan mengatakan segala tulisan yang ada di dalam Alkitab ini untuk kita pelajari. Saya belajar Alkitab ini dari tahun 90 sampai sekarang masih saya belajarin. Apa yang saya tahu selama ini saya beritakanlah kepada orang banyak. Ya, untuk apa saya belajar Alkitab kalau saya nggak kasih tahu kepada orang lain? Apa sih ciri-ciri orang Kristen yang masuk surga dan ciri-ciri orang Kristen yang masuk neraka? Ya, nggak semua orang Kristen masuk surga, saudara kekasih. Ada yang masuk neraka. Cuman banyak yang nggak tahu. Mereka hanya pakai perasaan. Mereka merasa kalau sudah jadi orang Kristen, kalau sudah percaya Yesus, apalagi kalau punya mujizat, pasti masuk surga. Itu perasaan, saudara yang kekasih. Karena orang yang punya mujizat ada yang nggak masuk surga. Jadi kalau untuk menjadi orang Kristen itu jangan pakai perasaan, pakai kepastian. Pasti saya masuk surga. Gimana caranya saya pasti masuk surga? Apa sih ciri-ciri orang yang masuk surga? Ya, khususnya orang Kristen, ya. Ciri-ciri orang yang masuk surga adalah orang yang dipenuhkan Roh Kudus. Jadi orang Kristen yang masuk surga adalah orang Kristen yang dipenuhi Roh Kudus. Kalau saudara baca di dalam Yohanes, bentar ya. Yohanes 15 ayat yang
salah, terbalik saudara kekasih. Yohanes 14 ayat 15. Ini sangat penting ya. Ini firman Tuhan nih. Yohanes 14 ayat 15. Jika kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Aku akan meminta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong, yaitu yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia, sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia, tetapi kamu mengenal Dia, sebab Ia menyertai kamu, akan diam di dalam kamu. Ini adalah ciri-ciri orang Kristen yang masuk surga. Dia dipenuhi oleh Roh kebenaran. Dia dipenuhi oleh Roh Kudus lah kasar ngomongnya. Ciri-ciri orang yang masuk surga adalah hidupnya di dunia ini dipenuhkan Roh Kudus. Bagaimana ciri-ciri orang yang dipenuhkan Roh Kudus? Hidupnya menuruti perintah Tuhan. Di sini dikatakan, jika kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Jadi orang yang mengikuti perintah firman Tuhan, perintah Tuhan, itulah yang namanya orang dipenuhkan Roh Kudus. Jadi gak semua orang Kristen dipenuhkan Roh Kudus. Gak semua hamba Tuhan dipenuhkan Roh Kudus. Kalau dia mengikuti perintah Yesus, perintah Tuhan, maka dia dipenuhkan Roh kebenaran, yaitu Roh Kudus. Ya, apa sih perintah Tuhan? Kalau Yohanes 8 ayat 11 di situ Yesus katakan, kalau dosamu sudah diampuni, maka Tuhan berpesan, jangan berbuat dosa lagi. Jadi orang yang dipenuhkan Roh Kudus itu orang yang taat dengan perintah Yesus. Apa perintahnya? Jangan melakukan dosa lagi. Itu adalah ciri-ciri orang yang dipenuhkan Roh Kudus. Apalagi perintahnya, kamu dipanggil bukan untuk melakukan apa yang cemar, tetapi apa yang kudus. Jadi orang Kristen yang dipenuhkan Roh Kudus, itu dia mengikuti perintah Tuhan, melakukan hidup kudus. Ya, kalau saudara mau hidup kudus, maka Roh Kudus akan masuk ke dalam kamu. Roh Kudus itu berbicara tentang roh kebenaran. Ya, orang yang benar dimasuki Roh Kudus. Apa sih itu kebenaran menurut Tuhan? Kalau saudara baca di dalam Roma 2 ayat 13, di situ dikatakan, bukan orang yang mendengar hukum Taurat yang dibenarkan Tuhan, tetapi orang yang melakukan hukum Tauratlah yang dibenarkan Tuhan. Jadi orang yang dipenuhkan Roh Kudus adalah orang yang melakukan hukum Taurat. Kamu dipanggil bukan untuk melakukan apa yang cemar, tapi apa yang kudus. Ya, jadi ciri-ciri orang yang dipenuhkan Roh Kudus adalah orang yang taat dengan kebenaran Tuhan. Apa itu kebenaran Tuhan? Di dalam Roma 2 ayat yang ke-13. Bukan orang yang mendengar hukum Taurat yang dibenarkan Tuhan, tetapi orang yang melakukan hukum Taurat yang dibenarkan. Bukan orang yang mendengar khotbah yang dibenarkan, tapi orang yang mempraktekkan hukum Taurat itu yang dibenarkan. Saudara mendengar khotbah kan sudah ratusan kali ya. Saudara menjadi orang Kristen, setiap hari Minggu mendengar khotbah. Belum tentu benar. Kalau saudara mempraktekkan apa yang dikhotbahkan itu, maka saudara disebut orang benar. Dan setelah saudara menjadi benar di mata Tuhan, maka Roh Kudus akan masuk ke dalam saudara. Maka saudara disebut orang kudus. Jadi ciri-ciri orang Kristen yang masuk surga itu adalah orang hidupnya kudus. Apa benar orang yang kudus itu bisa tinggal di surga? Kita baca di dalam Matius 27 ayat 51. Ini adalah orang Kristen yang hidupnya kudus masuk surga setelah mati ya. Matius 27 ayat 51. Dan lihatlah tabir bait Allah terbelah dua dari atas sampai ke bawah, dan terjadilah gempa bumi dan bukit-bukit terbelah
Dan kubur-kubur terbuka dan banyak orang kudus yang telah meninggal bangkit. Dan sesudah kebangkitan Yesus, mereka pun keluar dari kubur lalu masuk ke kota kudus dan menampakkan diri kepada banyak orang. Jadi kalau kita hidup kudus, kita mati, kita akan masuk ke kota kudus. Inilah ciri-ciri orang Kristen yang masuk surga. Hidupnya kudus, setelah dia mati masuk ke kota kudus. Ya, ini sangat penting. Kalau kita baca lagi di dalam Wahyu, apa benar orang yang kudus itu bisa masuk ke dalam surga? Kita baca di dalam Wahyu 19 ayat yang ke-6. Orang-orang kudus itu kalau dia mati masuk ke dalam kota kudus, dan di situ diadakan pesta perjamuan pernikahan anak domba. Wahyu 19 ayat yang ke-6. Lalu aku mendengar seperti suara himpunan besar orang banyak, seperti desau air bah dan seperti deru-geruh yang hebat, katanya, haleluya, karena Tuhan Allah kita Maha Kuasa telah menjadi Raja. Marilah kita bersukacita dan bersorak-sorai dan memuliakan Dia, karena hari perkawinan anak domba telah tiba dan pengantinnya telah siap sedia, dan kepadanya dikaruniakan supaya memakai kain lenan halus yang berkilau-kilau dan yang putih bersih. Lenan halus itu adalah perbuatan-perbuatan yang benar dari orang kudus. Jadi kalau orang kudus itu kalau mati masuk ke kota kudus, dan di situ diadakan pesta pernikahan anak domba. Jadi persyaratan untuk kita bisa masuk ke kota kudus dan mengikuti pesta pernikahan anak domba harus berpakaian baju putih, lenan putih yang berkilau-kilau, berbicara tentang hidup benar, hidup kudus. Jadi saudara kekasih, ciri-ciri orang yang tinggal di surga hidupnya kudus. Ya, ini sangat penting untuk diberitakan. Karena banyak orang Kristen hanya bermodal percaya saja masuk surga, mujizat masih ada. Kalau hanya bermodal seperti itu, amat ceteknya dia itu menjadi orang Kristen. Orang Kristen yang benar, hidupnya kudus. Hidup hari-harinya ya. Saudara kekasih, inilah ciri-ciri orang Kristen yang masuk surga, hidupnya kudus. Dan bagaimana orang Kristen yang masuk neraka? Apa ciri-ciri orang Kristen yang masuk neraka? Ada nggak ciri-cirinya? Ada. Saya tahu ini orang Kristen masuk surga atau orang Kristen masuk neraka. Saya tahu karena saya belajar Alkitab. Di dalam Alkitab ini ada orang yang masuk surga dan ada orang yang masuk neraka. Saya pelajarin, makanya saya tahu, oh ini ciri-ciri orang masuk neraka nih. Saya hanya mengasih tahu aja, ya. Apa sih ciri-ciri orang Kristen yang masuk neraka? Dipenuhi roh iblis. Apakah ada orang Kristen yang dipenuhkan roh iblis? Ada. Apakah ada hamba Tuhan yang dipenuhkan roh iblis? Ada. Dan orang yang dipenuhkan roh iblis ini kalau mati bersama iblis di neraka. Ya, kita baca di dalam Yohanes 13 ayat yang Yohanes 13 ayat yang kedua sama 27. Inilah ciri-ciri orang yang dipenuhkan roh iblis, ya. Yohanes 13 ayat yang kedua saya bacakan, ya. Mereka sedang makan bersama dan iblis telah membisikkan rencana dalam hati Yudas Iskariot, anak Simon, untuk mengkhianati dia. Ini Yudas Iskariot, muridnya Yesus. Dia pegang bendahara, megang keuangan gereja sekarang ini. Ya, Yudas Iskariot bekerja dengan iblis untuk mengkhianati Tuhan. Berarti ini hamba Tuhan, megang uang Tuhan. Dia bekerja sama juga dengan iblis untuk mengkhianati Yesus. Ngeri ya. Apakah ada hamba Tuhan yang mengkhianati Yesus? Ada, karena sudah dicatat di dalam Alkitab.
Yudas Iskariot, murid Yesus, mengkhianati Yesus. Sehingga ayat 27-nya Yohanes 13 ayat yang ke-27 saya bacakan. Dan sesudah Yudas menerima roti itu, ia kerasukan iblis. Setelah Yudas mengadakan perjamuan suci, ya, dan sesudah Yudas menerima roti itu, ini lagi mengadakan perjamuan suci, Yudas dimasuki roh iblis. Kenapa Yudas dimasukin roh iblis? Karena dia bekerja sama iblis untuk mengkhianati Tuhan. Dia lagi mengadakan perjamuan suci loh. Tapi jadi nggak menjadi jaminan orang yang mengikuti perjamuan suci pasti hidupnya kudus. Nggak menjamin orang yang mengikuti perjamuan suci hidupnya nanti disucikan Tuhan. Ya enggak, malah dimasukin roh iblis. Ya, Yudas menerima roti lalu dimasuki roh iblis. Apa sih ciri-ciri pengkhianatan yang Yudas lakukan? Saudara baca saja di dalam Yohanes 12 ayat 6. Yohanes 12 ayat 6. Yudas suka maling uang kas yang dipegangnya. Ya, kita baca saja ya, biar jelas ya. Yohanes 12 ayat yang ke-6 saya bacakan. Yohanes 12 ayat yang ke-6. Mana nih? Ini 6 nih. Hal itu dikatakan ya, bukan karena ia memperhatikan nasib orang miskin, melainkan ia adalah seorang pencuri dan ia sering mengambil uang yang dipegangnya. Dia mengatakan, oh ini uang ini untuk fakir miskin. Ternyata bukan untuk orang fakir miskin, dikantongin. Firman Tuhan gak bisa dibohongi, saudara yang kekasih. Kalau saudara bohongin saya bisa, saya bohongin saudara bisa, tapi firman Tuhan tidak bisa dibohongi. Yudas Iskariot, keborokannya, kebohongannya kebongkar oleh firman Tuhan. Teman-temannya gak tahu Yudas ini tukang maling, tapi Roh Kudus membongkar semua kejelekan Yudas Iskariot. Perkataannya tidak sesuai dengan apa yang dia lakukan. Dia mengatakan uang ini untuk orang fakir miskin. Ternyata uangnya bukan untuk diberikan kepada orang fakir miskin, tetapi dipakai untuk memperkaya diri. Banyak hamba Tuhan seperti ini. Dia mengatakan semua untuk pekerjaan Tuhan, sehingga banyak jemaat yang sumbang untuk pekerjaan Tuhan. Setelah jemaatnya sumbang ratusan juta, bahkan miliaran, maka uangnya dipakai untuk kesenangan pribadi. Paling dipakai untuk pekerjaan Tuhan hanya sedikit, sisanya diambil. Ini Yudas, pekerjaan Yudas itu seperti itu. Dia mengatakan, mari kita sumbang untuk orang miskin. Setelah banyak orang yang sumbang, maka uang sumbangan itu dipakai untuk memperkaya diri. Dia pakai untuk orang miskin paling sedikit, untuk menutupi kesalahannya. Ini Yudas Iskariot, saudara yang kekasih. Hamba Tuhan seperti ini sudah ada, saudara. Dari zaman dulu sudah ada hamba Tuhan seperti ini. Dia menyuruh jemaatnya sumbang untuk pekerjaan Tuhan. Ya kan? Alasannya untuk beli tanah lah, untuk bangun gereja lah, untuk tetek bengek lah. Setelah jemaatnya sumbang ini banyak, sebagian dipakai untuk memperkaya diri. Sisanya untuk kamuflase, untuk menutupi kesalahan. Saya hamba Tuhan harus ceritakan masalah ini. Karena gak semua hamba Tuhan itu dipenuhkan Roh Kudus. Ada yang dipenuhkan Roh Iblis. Tukang maling uang kas gereja itu pengkhianat, saudara kekasih. Yudas suka maling uang. Kalau uang sekarang di uang Tuhan ya. Uang Tuhan itu uang perpuluhan, saudara. Di dalam Imamat 27 ayat 31 atau 31 di situ dikatakan uang perpuluhan adalah miliknya Tuhan. Dipegang oleh pendeta. Nah, uang ini harusnya untuk fakir miskin, tetapi dipakai untuk memperkaya diri. Dia kasih orang miskin hanya sebagian kecil, tetapi sisanya dipakai untuk foya-foya, untuk beli tanah, investasi dan sebagainya. Itu urusan mereka lah.
Urusan saya hanya menceritakan ada loh hamba Tuhan yang dimasuki roh iblis. Ciri-ciri tukang maling uang perpuluhan. Ya, bagaimana sih ciri-ciri orang yang dipenuhkan roh iblis? Dia menyembah Tuhan, menyembah iblis. Ini ada hamba Tuhan yang menyembah iblis. Ya, di dalam Matius 4 ayat yang ke-8, ya saya bacakan. Dan iblis membawanya pulang ke atas gunung yang sangat tinggi dan memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia dengan kemegahannya. Dan ia berkata kepadanya, semua itu akan kuberikan kepadamu jika engkau setuju menyembah aku. Ini cerita tentang Yesus waktu puasa 40 hari, 40 malam. Yesus dibawa ke tempat bumbungan, tempat yang tinggi. Dia dikasih lihat kemegahan dunia. Lalu iblis mengatakan sama Yesus, semua ini kuberikan kepadamu, kekayaan dunia ini kuberikan kepadamu dengan catatan kamu menyembah aku. Yesus aja disuruh iblis menyembah dia, apalagi kita yang saudara yang kekasih. Saudara pun bisa menyembah iblis kalau saudara nggak ngerti Alkitab. Karena banyak hamba Tuhan nggak menyembah Tuhan, dia menyembah iblis. Dengan kenapa mereka bisa menyembah iblis? Karena ingin kekayaan. Banyak hamba Tuhan menyembah iblis dengan catatan dia ingin memperoleh kekayaan, sehingga dia bukan menyembah Tuhan lagi, dia menyembah iblis. Akar dari kejahatan adalah cinta uang. 1 Timotius 6 ayat 10 itu dikatakan akar segala kejahatan adalah cinta uang. Jadi hamba Tuhan yang jahat itu menyembah iblis, dia cinta akan uang. Seperti kayak Yudas lah. Yudas itu gak menyembah Yesus, Yudas itu menyembah iblis. Karena apa? Dia mengikuti perintah iblis. Orang yang mengikuti perintah iblis, dia menyembah iblis. Orang yang mengikuti perintah Tuhan, dia menyembah Tuhan. Jelas ya? Yudas Iskariot menyembah iblis karena mengikuti perintah iblis, maling uang perpuluhan. Gak enak dengarnya, tapi ini harus diberitakan. Yaitu ciri-ciri orang yang dipenuhkan roh iblis, maling uang perpuluhan. Ya, tukang bohong. Yohanes 8 ayat 44, bapak lu pendusta, bapak segala pendusta adalah iblis. Jadi pendusta itu bukan dari mulutnya saja, saudara yang kekasih, dari tingkah lakunya. 1 Yohanes 2 ayat yang keempat, barang siapa yang sudah mengenal dia tetapi dia tidak mengikuti perintahnya, ia disebut pendusta dan di dalam dia tidak ada kebenaran. Hamba Tuhan yang sudah ngerti Alkitab tapi dia tidak mempraktekkan isi Alkitab ini, maka ia disebut pendusta dan di dalam dia tidak ada kebenaran. Dia masih bisa memuji nama Tuhan, dia masih bisa berdoa pakai nama Yesus, masih bisa mengadakan KKR pakai nama Yesus, tetapi dia tidak mau mempraktekkan firman Tuhan, ia disebut pendusta, bapaknya iblis. Jadi hamba Tuhan itu, kalau kita mau melihat apakah itu orang dipenuhkan Roh Kudus atau roh iblis, itu dilihat dari tingkah lakunya, bukan dari perkataannya. Perkataannya mah sopan santun, tapi tingkah lakunya jahat. Banyak orang omongannya benar, omongannya baik, sepertinya benar, tapi tingkah lakunya gak benar. Contohnya orang yang dipenuhkan roh iblis, dia menolak hidup kudus. Ya, namanya dipenuhkan roh kudus, roh iblis gak mau hidup kudus, sudah yang kekasih. 1 Tesalonika 4 ayat yang ke-7 dan 8, kamu dipanggil bukan untuk melakukan apa yang cemar, tapi apa yang kudus. Barang siapa yang menolak ini, dia bukan menolak manusia, tetapi menolak Tuhan. Jadi kalau orang Kristen, hamba Tuhan yang menolak hidup kudus, dia sudah dimasukin roh iblis, karena dia menolak Tuhan. Jadi kalau saudara gak mau hidup kudus, berarti saudara dimasukin roh iblis. Manusia itu hanya dua, saudara kan, dimasuki roh Tuhan atau roh iblis.
Dimasukin roh Tuhan, hidup kudus. Dimasukin roh iblis, tukang bohong, tukang tipu, tukang maling. Enggak menjadi jaminan orang yang di atas mimbar, berdiri di atas mimbar, berkhotbah itu dipenuhkan roh kudus. Ada yang dipenuhkan roh iblis kalau dia maling uang perpuluhan. Bagaimana nasib orang yang dimasuki roh iblis setelah dia meninggal? Dia masuk di neraka bersama iblis. Kita baca di dalam Wahyu 20. Wahyu 20 ayat yang ke-10 saya bacakan. Saya bacakan ya, Wahyu mana nih ayat 10. Nah nih, dan iblis yang menyesatkan mereka dilempar ke dalam lautan api dan belerang, yaitu tempat binatang dan nabi palsu, dan mereka disiksa siang malam sampai selama-lamanya. Jadi kalau orang Kristen yang dimasuki roh iblis, tukang maling, tukang bohong, tukang tipu, dia kalau mati bersama Tuhan, bersama iblis di neraka selama-lamanya. Sama seperti Matius 7 ayat 22, 23. Tuhan, kami kan bernubuat demi namamu mengusir setan. Ini kayaknya sepertinya rohani ya saudara yang kasih. Mengadakan mujizat sembuhkan orang itu sepertinya rohani. Setelah dia mati, mereka ditolak. Tuhan masuk surga. Berarti dia nggak masuk surga, masuknya ke neraka. Dan bersama iblis lagi di situ. Kenapa? Karena dia jahat. Ciri-ciri orang yang dipenuhkan roh iblis itu jahat. Mulutnya manis, tapi tukang tipu. Biasanya kalau mulut manis itu banyak yang tukang bohong. Kalau mau orang jujur itu mulutnya nggak manis, saudara dikasih. Dengarnya nggak enak kalau jujur itu. Kalau bohong itu manis. Tapi ujungnya ditolak Tuhan masuk surga. Percaya saja masuk surga, mujizat pasti ada. Itu enak saudara dengar ya, manis. Tapi kalau saudara mengikuti perkataan itu, saudara mati, maka saudara bersama iblis neraka. Karena yang masuk surga itu bukan orang yang percaya Yesus sebagai Tuhan, bukan orang yang mengadakan mujizat, tapi orang yang hidupnya kudus. Ya, jelas ya. Apa benar kalau orang bohong itu gak masuk surga? Ya, kita baca di dalam Wahyu 21 ayat yang ke-8, saya bacakan. Inilah orang-orang yang gak masuk surga. Tetapi orang-orang penakut, orang-orang tidak percaya, orang-orang keji, orang-orang pembunuh, orang-orang yang sundal, tukang-tukang sihir, penyembah-penyembah berhala, dan semua pendusta, mereka akan mendapat bagian dari mereka dalam lautan yang menyala-nyala oleh api dan belerang. Inilah kematian yang kedua. Semua pendusta gak masuk surga, masuknya ke dalam api. Jelas ya, orang yang gak masuk surga adalah salah satunya pendusta, penyembah-penyembah berhala, berarti menyembah iblis. Nah, ciri-ciri orang yang menyembah iblis itu mengkhianati Tuhan, hidupnya gak mau kudus. Hidup kudus itu apa? Jangan kudus menurut kita, kudus itu menurut Tuhan, saudara yang kekasih. Karena ini perintah dari Tuhan, hiduplah kamu kudus. Jadi standar kudus itu bukan standar kita, standar Tuhan. Jadi kalau saudara ingin masuk surga, saudara belajar Alkitab. Ini loh ciri-ciri orang masuk surga, ini loh ciri-ciri orang masuk neraka. Ciri-ciri orang masuk neraka, hidupnya gak mau kudus. Jadi Tuhan beritahu nih kepada kita nih, yang masuk surga itu bukan orang Kristen, saudara yang kekasih. Yang masuk surga itu bukan hamba Tuhan. Yang masuk surga adalah orang yang hidupnya kudus. Yang namanya hidup kudus pasti percaya Yesus sebagai Tuhan. Orang yang percaya pada Tuhan belum tentu hidupnya kudus. Cuman kamuflase saja. Jadi kalau untuk menjadi orang Kristen itu jangan tanggung-tanggung, saudara yang kekasih. Jadilah orang Kristen yang benar. Jadilah orang Kristen yang hidupnya kudus. Kenapa? Gak ada ruginya. Saudara hidup kudus itu gak ada ruginya. Karena apa? Kalau mati masuk surga. Benar gak saya ngomong? Alkitab mengatakan
mengatakan orang-orang kudus itu bangkit lalu masuk kota kudus. Ini firman Tuhan loh yang katakan. Jadi kalau kita mau hidup kudus, itu nggak ada ruginya. Kalau kita mati masuk surga. Yang jadi masalahnya kalau pendetanya nggak ngajarin hidup kudus. Itu permasalahan. Saudara mau hidup kudus, tetapi pendeta saudara nggak mau hidup kudus, itu permasalahan loh. Jadi saudara nggak tahu hidup kudus itu apa, karena pendetanya nggak mau hidup kudus. Karena saya sering mendengar pendeta mengatakan tidak ada orang yang bisa hidup kudus. Padahal kita mengatakan kuduslah kamu sebab aku kudus. Ini perintah Tuhan suruh kita hidup kudus. Kenapa Tuhan suruh kita hidup kudus? Supaya kita nanti kalau mati masuk ke kota kudus. Baik gak Tuhan? Baik. Firman Tuhan nggak pernah salah. Tetapi sayangnya banyak pendeta mengatakan nggak ada yang bisa hidup kudus. Kalau ini terjadi, maka semua jemaatnya sama pendetanya masuk ke dalam neraka. Banyak yang dipanggil, sedikit yang dipilih. Banyak yang menjadi orang Kristen, tapi sedikit yang masuk surga. Banyak yang menjadi hamba Tuhan, tapi sedikit yang masuk surga. Karena hanya bermodal percaya saja masuk surga, mujizat masih ada. Firman Tuhan yang lain gak penting. Ini saya gak menjelekkan pendeta, saya tidak menghakimi pendeta, saya hanya memberitakan kebenaran firman Tuhan. Untuk menjadi hamba Tuhan harus mengerti Alkitab. Roma 15 ayat yang 4. Segala tulisan yang ada ditulis di dalam Alkitab ini untuk kita pelajarin. Kenapa kita harus pelajari Alkitab ini? Karena ada yang masuk surga dan ada yang masuk neraka. Jangan hanya bermodal percaya saja masuk surga, mujizat masih ada. Saya sebagai hamba Tuhan harus memberitahu masalah ini. Karena sudah terlalu banyak orang Kristen yang meninggal hanya mengandalkan percaya saja masuk surga. Kemana mereka meninggal? Kalau hamba Tuhan yang nggak benar, dia mengatakan si ini sudah masuk surga, padahal belum. Itu kan bohong. Saya sering mendengar kalau acara kematian pendeta ngomong si Meli sudah masuk surga, si Meli sudah duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Padahal dia belum lihat si Meli duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Lalu dia katakan si Meli sudah duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Emang dia lihat? Kalau dia nggak lihat berarti dia mau bohong dong. Kalau saudara baca di dalam Matius 20 ya, saya kadang-kadang kesel melihat pendeta-pendeta khotbahnya bohong. Matius 20 ayat 23 saya bacakan ya. Ini saya sering bicarakan ini. Matius 20 ayat 23 saya bacakan. Bentar. Yesus berkata kepada mereka, cawanku memang kamu akan minum, tetapi hal duduk di sebelah kananku atau sebelah kiri aku tidak berhak memberikannya. Yesus saja nggak berani mengatakan, si Meli nanti mati duduk di sebelah kanan Allah Bapa ya. Meli nanti mati duduk di sebelah kanan Allah. Yesus yang punya surga aja nggak berani mengatakan seperti itu. Loh, kenapa kok hamba Tuhan setiap kali orang mati, si Meli sudah duduk di sebelah kanan Allah Bapa, padahal dia nggak punya surga. Padahal dia belum lihat Meli duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Dia belum lihat, tapi dia sudah mengatakan sudah, berarti bohong. Sehingga apa yang dikatakan nggak sesuai dengan apa yang dia lihat. Orang dia belum lihat, dia sudah katakan si Meli duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Makanya Tuhan mengatakan pendusta nggak bisa mendapat bagian dari kerajaan surga. Ya. Tadi Wahyu 21 ayat yang ke-8, semua pendusta akan masuk ke dalam api dan dibakar untuk selama-lamanya. Pendeta kalau khotbahnya tidak sesuai dengan Alkitab, dia mati tinggal di neraka. Jadi nggak heran di dalam Matius 7:22-23 di situ, Tuhan aku kan sudah melayani engkau. Setiap kali orang mati saya khotbah.
Ya, kalau orang mati kan, orang Kristen mati kan yang khotbah kan pendeta-pendeta. Bahkan ada yang gelarin dokter, tapi khotbahnya bohong. Kalau dia bohong, berarti dia dimasukin roh iblis. Seperti Yudas. Dimasukin roh iblis, khotbahnya bohong. Dia belum melihat Meli duduk di sebelah kanan Allah Bapa, dia sudah katakan si Meli sudah duduk di sebelah kanan. Mulutnya manis, dengarnya enak ya. Apalagi saudara Meli. Meli sudah di sebelah kanan Allah Bapa, kata pendeta, kata Alkitab enggak. Ya kan Alkitab kata Yesus katakan Meli enggak duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Aku tidak berhak memberikan Meli duduk di sebelah kanan Allah Bapa, kata Alkitab. Tapi kata pendeta sudah duduk di sebelah kanan Allah Bapa lu. Saudara percaya Alkitab atau percaya pendeta? Saya tanya, saudara mau percaya pendeta atau percaya Alkitab? Saya mau percaya Alkitab. Kalau pendeta itu dimasuki roh iblis, khotbahnya bohong. Makanya banyak hamba-hamba Tuhan yang menyesatkan jemaat. Banyak hamba-hamba Tuhan yang membawa umat Tuhan ke neraka. Matius 23 ayat 15, apa benar ada pendeta yang membawa jemaatnya ke neraka? Ada. Kita baca Matius 23. Ayat terakhir. Matius 23 ayatnya ke 15. Saya bacakan ya. Celakalah kamu hai ahli Taurat, hai orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik, sebab kamu mengarungi lautan, menjelajahi daratan untuk menobatkan orang menjadi penganut agamamu. Sesudah ia bertobat, kamu menjadikan dia orang neraka yang 2 kali lebih jahat daripada kamu. Ini pendeta loh. Dia mengarungi lautan, menjelajahi daratan, berkhotbah. Setelah jemaatnya percaya, setelah jemaatnya bertobat, masuk yang ke neraka. Jadi nggak menjadi jaminan orang yang percaya Yesus masuk surga, nggak menjadi jaminan. Yang dijamin Tuhan masuk surga adalah orang yang hidupnya kudus. Saya nggak menjelekan pendeta, saya tidak menghakimi pendeta. Saya hanya memberitakan kebenaran Tuhan. Saya sebagai hamba Tuhan menyuarakan kebenaran Tuhan. Ini loh ciri orang masuk surga, ini loh ciri orang masuk neraka. Ini loh ciri hamba Tuhan yang membawa jemaatnya ke neraka. Ini loh ciri hamba Tuhan yang membawa jemaatnya ke surga. Selesai tugas saya. Kalau saudara kurang mengerti masalah ini, saudara bisa hubungi saya. Apa ciri-ciri orang masuk surga? Apa ciri-ciri orang masuk ke neraka? Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas firman-Mu. Kiranya firman-Mu pada pagi hari ini menjadi bekal kami untuk bisa tinggal di surga setelah kami meninggal dunia. Tuhan, berkati orang yang mendengar YouTube saya ini, dan berkati juga saya yang memberitakan kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin.